subscribe. Itu ada nggak ya? Karma. Karma dalam bahasa Islam itu disebut dengan jaza, balasan. Nanti ada kaidah al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Mungkin karma istilah saudara-saudara kita di luar Islam ya. Tapi dalam Islam hampir mirip. Kalau kita nyakitin orang dengan satu jenis perbuatan, nanti kita akan dibalas oleh Allah dengan cara yang sama. Al jaza min jinsil amal. Ini bisa hasanah, bisa sayyi'ah, bisa yang baik, bisa yang buruk. Kayak kita nolongin orang, Allah tolong kita. Tutupin aib orang, Allah tutupin aib kita. Ringankan beban orang, Allah ringankan beban kita. Sebaliknya, kita menzalimi orang, nanti Allah akan balas kita dengan dizalimin orang lain. Kalau kita nggak bertaubat, kita ambil hak orang lain, Allah akan balas kita dengan diambil hak kita oleh orang lain. Ya gitu-gitu. Itu mau disebut karma, emang nggak ada istilahnya dalam Islam, tapi secara kaidahnya mirip, namanya jaza. Dan Balasan. itu berlaku nggak hanya ke sesama manusia ya, sama alam juga, sama binatang mungkin. Kepada semua makhluk, karena semuanya punya hak. Ketika kita zalim sama hewan, walaupun kecil, cuman nggak sampai berlebihan juga sih. Jalan takut keinjak semut gitu, jinjit. Aduh takut nginjak semut daripada gue lagi diinjak siapa gitu kan ya. Ya nggak gitu juga sih kan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah nggak membebankan kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sewajarnya. Ada nyamuk, jangan dibunuh, kasihan. Menumpahkan darah ntar ditumpahkan darah. Ya nggak gitu juga sih. Nyamuk kan termasuk hewan-hewan yang boleh dibunuh karena dia mengganggu nyamuk, cicak gitu-gitu. Tapi cicak dibunuh aja, jangan dimutilasi, jangan dizolimin gitu. Karena waktu kecil tuh dulu ada anak-anak SD, aku juga pernah gitu soalnya. Cicak dipotong ekornya, lucu tuh loncat-loncat. Itu mah astagfirullahaladzim lah, dosa. Kayak capung dulu kan di Aceh tuh orang suka ngadu-ngadu capung tuh. Sampai aku ngadu-ngadu capung ya, kepalanya copot. Pernah kan ya? Iya, pernah. Itu waktu kecil itu enggak ini. Itu karma kalau sebutlah keburukan-burukan amal fisik. Kalau amal hati ada karmanya juga nggak? Contohnya gimana? Misalnya sebel sama orang, nggak sampai keluar actionnya, cuman amal hati aja gitu. Enggak lah, kalau belum mengganggu orang lain, maka itu tidak dicatat sebagai sebuah keburukan. Hanya ada rasa malas banget sama dia, rasa kayak gitu kan. Itu kan kalau kita nggak ikutin, itu kan waswasus syaitan, waswasah dari setan. Ya belum jadi apa-apa, malaikat juga nggak mencatatnya sebagai sayyi'ah, sebagai amal buruk. Baru ya tadi bisikan. Kita kan sering dibisikin setan, riya lah, sombong lah, apalah. Kalau belum diikutin jadi sesuatu yang kita ekspresiin, ya belum. Syukran Ustaz. Sebelum saya jawab hukum karma, saya kepingin tahu karma itu apa artinya sih? Apa karma itu? Anak soalnya takut anak jawab salah jawabnya. Apa karma itu? Yang tahu karma anak kasih hidayah, kasih hadiah. Yang mau jawab karma itu anak kasih hadiah. Nah, orang berbuat salah dibalas lagi sama orang lain. Barakallahu fiik. Loh, belum tentu benar. Ini jawabannya, katanya karma itu adalah orang berbuat salah, kemudian dibalas lagi, akan dibalas dengan orang lain gitu loh. Ada yang membalas. Dalam Islam kalau fadhol, hadiah buat antum itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat salah pasti dibalas. Balasannya bagaimana? Macam-macam balasannya itu. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat akan seperti itu diperbuat kepada dirimu. Jadi kalau bicara karma tidak, itu hukum Allah Subhanahu wa taala, cuma lewat orang ya. Ada yang enggak lewat orang. Yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, rumahnya terbakar ya. Kok bisa tuh rumah terbakar? Rumah tetangganya enggak terbakar. Jadi antum kalau mau parkir motor, tahu-tahu motor antum hilang, antum harus tanya, kenapa kok motor ana yang hilang?
dosa nih. Antum langsung istighfar. Kenapa kok bukan motor? Yang sebelah ana. Jadi kita kalau dikatakan karma tidak, tapi itu adalah sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sanksi dari Allah itu macam-macam. Yang bisa jadi kita umpamanya nyakitin orang lain, kita disakitin orang lain. Nah, bisa jadi Allah yang membuat orang itu menyakiti orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika meremehkan orang lain dapat berbalik kepada kita, apakah bisa disebut dengan karma? Apakah karma itu ada dalam Islam? Ya, itu istilah ya, di Indonesia diistilahkan dengan hukum karma. Tapi memang dalam Islam kita tidak namakan karma, tapi kita mengatakan memang ada dalam dalil-dalil hadis Nabi SAW yang membuktikan kalau orang melakukan satu perbuatan maka dia akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Kalau dalam hal keburukan, misal kita menggunjing orang lain, kita akan digunjing satu waktu. Kita memukul orang lain, kita akan dipukul. Memang ada hadis Nabi SAW berbunyi masalah itu. Seperti misalnya, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas dengan perilaku yang sama. Hari ini kita jujur dengan seseorang, besok kita dijujuri. Hari ini kita bakti dengan orang tua, besok anak-anak kita bakti dengan kita. Kita setia dan dengan tulus dengan pasangan, Allah juga akan menjadikan pasangan kita seperti itu. Dan seterusnya. Gitu kan? Juga sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Juga hadis Nabi SAW yang lain cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Siapa yang berbakti pada orang tuanya, atau berbaktilah kalian pada kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Dan jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, maka juga Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Itu dalam syariat. Tapi tidak pernah kita temukan ada istilah karma, ya. Saya tidak tahu ini di Indonesia digunakan apakah seperti itu, persis seperti hadis-hadis kita sampaikan. Kalau iya, maka kita mengatakan hadis Nabi SAW. Kita bukan mengatakan istilah itu. Berarti dia yang sesuai dengan hadis Nabi, gitu kan? Bukan hadis Nabi yang menyesuaikan dengan istilah-istilah yang ada.